Kembali lagi bersama saya di sini Raffi Al-Habib Tragustian, dan dengan rekan saya di sini bernama di acara kesayangan kalian semua bernama 52 News. Kali ini saya akan membawakan berita tentang perang dagang antara Amerika Serikat dengan China. Dan rekan saya akan membawakan berita tentang sistem SPMB. Baik pemirsa, untuk beberapa menit ke depan Anda akan bersama saya. Sekarang mari kita lanjutkan dalam videonya. Perang dagang Amerika Serikat dan China panas. Ini 4 senjata Xi Jinping untuk Trump. Dilansir CNBC Indonesia, perang dagang antara China dan Amerika Serikat semakin memanas. Beijing akhirnya secara resmi mengumumkan pembalasan pada kebijakan Presiden Donald Trump yang menaikkan tarif 10% ke barang-barang China. Tarif baru akan berlaku 10 Februari. Lalu, apa saja serangan Beijing? Berikut laporan CNBC Rabu 5 Februari 2025. Perang dagang Amerika Serikat dan China jilid 2 dimulai. Xi Jinping tampar Trump. Kementerian Keuangan China akan mengenakan tarif 15% atas impor gas alam cair atau yang biasa kita kenal sebagai LNG dan batubara Amerika Serikat. Pungutan 10% juga diberikan atas minyak, peralatan pertanian, dan beberapa mobil. Perlu diketahui, secara 5,4% dari impor LNG China berasal dari Amerika Serikat dengan total 4,16 juta ton tahun lalu dan bernilai 2,41 miliar US dollar. China membeli sekitar 10% dari ekspor LNG Amerika Serikat tahun lalu. Namun, pembelian LNG ini hampir 2 kali lipat dari tahun 2018. Hal itu terjadi saat terakhir kali Amerika Serikat dan China saling berhadapan dalam perang dagang. Sebenarnya, Amerika Serikat adalah sumber utama batubara bagi Beijing. Hanya 6,4% dari produksi batubara Amerika Serikat yang dikirim ke China, menurut data ekspor Amerika Serikat. Khusus minyak, Amerika Serikat adalah sumber minyak mentah yang relatif kecil bagi China, yang menyumbang 1,7% dari impornya tahun lalu dan bernilai sekitar 6 miliar US dollar. Negara ini mengimpor rata-rata 230.540 barel per hari dari Amerika Serikat pada tahun 2024, turun 52% dari periode yang sama pada tahun 2023. Kementerian Perdagangan China dan Administrasi Umum Bea Cukai juga akan mulai mengenakan kontrol ekspor atas beberapa mineral dan logam tanah yang jarang, atau biasa kita sebut sebagai rare earth, yang penting bagi industri teknologi dan energi hijau Amerika Serikat. Ini terkait logam tungsten, tellurium, bismut, indium, dan molybdenum, serta produk-produk terkaitnya. Kementerian Perdagangan Cina mengatakan tindakan ini dilakukan untuk menjaga kepentingan keamanan nasional. Meskipun kontrol tersebut tidak sampai pada pelanggaran tegal, ekspor kemungkinan akan turun drastis karena perusahaan-perusahaan berjuang keras untuk mendapatkan lisensi ekspor. Sebuah proses yang memakan waktu sekitar 6 minggu. Pembatasan ini diyakini berpotensi memukul Amerika Serikat lebih keras. Tungsten misalnya digunakan dalam produksi berbagai hal seperti peluru artileri, alat baja, dan alat pemotong karena kekerasannya yang ekstrem. Sekitar 60% tungsten yang dikonsumsi Amerika Serikat digunakan untuk tungsten karbida yang digunakan dalam konstruksi, pengerjaan logam, serta pengemburan minyak dan gas. China memproduksi sekitar 80% pasokan global pada tahun 2023. Ini juga diyakini mengganggu ekspor indium Amerika Serikat yang penting dalam produksi layar ponsel dan TV, termasuk tellurium, bismut, serta molybdenum, yang penting untuk hal-hal seperti pengerjaan logam. China adalah salah satu produsen utama semua bahan ini di dunia. Regulator anti monopoli China juga mengumumkan penyelidikan terhadap Google milik Alphabet sambil memasukkan PPH Corp, perusahaan induk untuk berbagai merek termasuk Calvin Klein. Perusahaan bioteknologi Illumina juga masuk dalam daftar perusahaan potensial yang dapat menjadi sasaran sanksi. Truk listrik yang diimpor dari AS juga akan dikenakan tarif sebesar 10%. Ini diyakini berdampak pada Tesla,
milik sekutu Trump, Elon Musk, yang telah mempromosikan truk listriknya di China. Apakah China masih membuka waktu bernegosiasi dengan Trump? Meski begitu, kepala ekonom untuk China di perusahaan keuangan Belanda Inc. Lin Song menyebut pemerintah Xi Jinping tampaknya tengah memberi kesempatan pada diplomasi kedua negara. Sebagai informasi, Trump diperkirakan akan berbicara melalui telepon dengan Presiden China Xi Jinping minggu ini. Namun, Julian Chase, seorang profesor di City University of Hong Kong yang mengkhususkan diri dalam hukum ekonomi internasional, mengatakan bahwa banyak hal akan bergantung pada Amerika Serikat, terutama bagaimana Trump memandang keputusan China untuk mengancam tarif pembalasan. Baik, sekian informasi yang saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan rekan saya, Emir. Baik, langsung saja kita ke beritanya. Dilansir Tempo.com, Jakarta, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikbudrismen secara resmi telah mengganti penerimaan peserta didik baru (PPDB) menjadi sistem penerimaan baru (SPMB). Sistem ini dimulai diterapkan pada tahun 2025 untuk SD, SMP, dan SMA. SPMB memiliki 4 jalur penerimaan, yaitu domisili, prestasi, afirmasi, dan mutasi. Perubahan sistem ini bertujuan untuk mengatasi berbagai permasalahan yang dikeluhkan terkait pelaksanaan PPDB yang selama ini dijalankan. Sistem ini juga ingin memberikan layanan pendidikan yang lebih baik dan memperbaiki seluruh siswa. Perubahan yang terjadi diharapkan adanya mengganti nama, tetapi ada perbaikan mekanisme yang terjadi dan transparan. Selanjutnya, Abdul Muti juga mengatakan bahwa perubahan ini merupakan mekanisme penggunaan dari sistem sebelumnya. Saat PPDB masih diberlakukan masalah seperti ketimpangan daya tampung sekolah negeri, praktik jual beli kursi, dan kurangnya akses bagi siswa berprestasi karena jarak menjauh dari sekolah. SPMB merupakan mekanisme penerimaan 4 jalur, yaitu domisili, afirmasi, prestasi, dan prestasi. Jalur informasi menjadi domisili. Jalur ini akan ditujukan untuk calon murid yang berada dalam jarak dekat dengan sekolah. Jalur afirmasi ditujukan kepada keluarga yang kurang mampu secara ekonomi dan memiliki penyandang disabilitas. Sedangkan jalur prestasi didasarkan oleh pencapaian baik akademik maupun non-akademik. Selain itu, kini juga mencakup prestasi berdasarkan pengalaman kepemimpinan seperti menjadi pengurus OSIS atau pramuka. Kuota setiap jalur di penerimaan SPMB ini juga diatur berdasarkan tingkatan jenjang pendidikan. Pada jenjang SD dalam persentase pada jalur domisili ditetapkan minimal 70%, jalur afirmasi minimal 15%, jalur mutasi maksimal 5%, dan tidak terdapat jalur prestasi. Jelang SMP memiliki persentase yang berbeda. Kuota jalur yang domisili yang dulunya minimal 50% sekarang berubah menjadi 40%. Jalur afirmasi minimal 15% menjadi 20%, jalur mutasi maksimal 5%, dan jalur prestasi siswa kuota menjadi minimal 25%. SMA juga mengalami perubahan pada presentasi jalur penerimaannya. Kuota jalur
domisili yang minimal 50% menjadi minimal 30%. Dulu jalur afirmasi turunnya 15% menjadi 30%. Jalur mutasi maksimal 5% dan jalur prestasi serta sisa kuota menjadi minimal 30%. Sistem PPDB yang diganti menjadi SPP yang ini juga sudah disetujui secara substansi oleh Presiden Prabowo. Abdul Muti juga menyatakan pihaknya sudah melakukan koordinasi dengan Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Kedua kementerian tersebut kata dia telah menyetujui sistem yang diusulkan, namun belum ada tanggal pasti kapan kebijakan ini akan diumumkan secara resmi kepada masyarakat. Baik, segitu saja informasi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Raffi Al-Habib Putra Gustian dan rekan saya Muhammad Dimyar Saudara pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.